Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, sama-sama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Islamiyah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan kita semua, insyaallah kayak kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah berkenan hadir juga dengan anak-anak kita, menghadiri undangan kami, yakni rapat yang pertama, yakni persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Yang kedua, persiapan Idul Fitri, zakat dan pelaksanaan Idul Fitri. Adapun nanti pembahasan rapat pada malam hari ini, yakni yang pertama adalah kita akan membahas masalah persiapan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris yang akan memimpin rapat langsung. Kemudian yang kedua, persiapan Idul Fitri dan hal-hal lain yang nanti akan kita bahas. Sebelum kita mulai acara ini, sama-sama kita buka acara ini dengan membaca umum kita. Ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala baiti rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Asep. Pada Pak Asep, Pak Budat, Pak Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, serta para jemaah yang hadir pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini telah memenuhi undangan dari PHBI Panitia Hari Besar Islam, karena kita sebentar lagi menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk rapat hari ini sebetulnya setiap tahun selalu kita adakan, yaitu setiap menyambut bulan Ramadan kita biasanya mempersiapkan untuk takjil, petugas-petugasnya, terus jadwalnya. Begitu setiap tahun yang kita bahas di rapat malam hari ini. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih kepada Ketua RT 20, 21, dan 22 yang sudah hadir, Bapak Ketua, Wakil Ketua Masjid, para tokoh serta warga, ada Irma dan Ibu dari 3 RT yang malam hari ini sudah hadir. Kebetulan pada malam hari ini Pak Ketua menyampaikan pesan, beliau lagi ada Zoom meeting, jadi ya kita katanya untuk dilanjut aja dulu. Nanti beliau kalau misalnya ada waktu dan kesempatan untuk ikut rapat nanti hadir. Baik, untuk menyingkat waktu karena ini ada rencana nanti tukang juga mau masuk lagi untuk bekerja, kita bahas saja.
untuk pembahasan pada malam hari ini. Jadi intinya seperti disampaikan dari oleh Pak Yanto, kita ada 3 poin, Pak, yaitu persiapan bulan Ramadan, persiapan Idul Fitri, serta persiapan lain-lainnya. Ini mungkin nanti hari Sabtu dan Minggunya ini udah mulai kerja bakti untuk persiapan di masjidnya. Untuk persiapan bulan Ramadan ini nanti mungkin Pak Ustadz Junaidi selaku PHBI ini menyampaikan mengenai persiapan untuk sholat taraweh, yang menyangkut hilal imam sama persiapan kulturnya. Seperti biasa mungkin nanti meminta masukan dari ketua RT atau para sesepuh di sini mengenai masalah jumlah rakaat. Karena pada tanggal 17 Februari kemarin masjid kita itu sudah disurvei oleh bagian Kesra dari wali kota untuk dicalonkan untuk acara safari Ramadan dari Pak Wali Kota. Cuman beliau menyampaikan hanya masjid-masjid yang menjalankan sholat tarawih 8 rakaat yang akan dihadiri oleh Pak Wali Kota untuk safari Ramadan. Nah, dan nanti kita sikapi ini seperti apa, kita bahas sama-sama. Kalau misalkan kita dinominasikan untuk dijadikan tempat acara safari Ramadan. Lalu untuk berikutnya yaitu mungkin nanti mengenai masalah jadwal pemberi takjil. Ini biasanya daftarnya dari para wakil ketua RT 20, 21 dan 22, termasuk jadwal penyaji takjil nanti untuk buka puasa. Lalu persiapan Idul Fitri ini biasanya sebelum Idul Fitri kita mempersiapkan juga penerimaan zakat. Nah nanti untuk penerimaan zakat ini apakah kita akan buat panitia lagi atau memanfaatkan pengurus yang ada dengan ditambah dengan petugas penerima zakatnya. Lalu berikutnya mungkin masalah daftar penerima itu nanti dari ketua RT 20, 21 dan 22. Lalu untuk teknis pelaksanaan Idul Fitri nanti mungkin Pak Ustadz Junaidi menyampaikan kesiapan hilal, imam sama khotibnya. Untuk yang lain-lainnya secara teknisnya mungkin masalah tenda itu seperti biasa tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada pengurus bagian perlengkapan nanti yang melengkapi, termasuk petugas-petugas parkir atau petugas yang mengatur jamaah di lapangan. Mungkin itu saja inti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya persiapan menyambut puasa ini Pak Ustadz Junaidi yang akan menyampaikan untuk kesiapan. Silakan Pak Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jama'ana fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tanazza'a an kulli ma siwa. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi istafa wa tajaba. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Al-Islamiyah dan juga Bapak RT 20, 21 dan 22 yang telah bisa berhadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama kita hormati, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bersama ini kita pengurus PHBI akan membacakan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Yang pertama yaitu persiapan bulan Ramadan, kita susun untuk imam, tarawih dan bilal dan yang ngisi kultumnya, insya Allah itu dalam 1 bulan 4 kali. Kemudian untuk kuliah subuh, insya Allah juga kita isi sebagaimana rutin setiap subuh Ahad. Itu standar sudah kita persiapkan. Kemudian kesepakatan jumlah rakaat untuk kita sholat tarawih nanti kita bahas sama-sama. Kemudian yang kedua, jadwal pemberi takjil untuk buka puasa
Itu nanti daftar warga RT 20, RT 21 dan 22. Kemudian yang ketiga, jadwal penyaji takjil untuk buka puasa. Selanjutnya itu persiapan Idul Fitri 1444 Hijriah. Yang pertama yaitu pembentukan panitia penerima zakat fitrah. Yang kedua, pembagian jadwal dan tugas penerimaan zakat fitrah dari 3 RT. Kemudian batas waktu terakhir penerimaan dan pembagian zakat. Yang keempat, daftar penerima zakat fitrah dari warga RT 20, RT 21 dan 22. Kemudian yang kelima, persiapan teknis pelaksanaan Idul Fitri, yaitu mengenai bilal, imam dan khatib. Itu insya Allah bilal dan imam khatibnya itu sudah kita persiapkan. Selanjutnya itu perlengkapan tenda, terpal karpet untuk jemaah di halaman masjid. Itu nanti kita sama-sama kita bahas. Kemudian selanjutnya itu sound system di luar masjid. Kemudian parkiran, spanduk zakat dan spanduk Idul Fitri, petugas pengatur jamaah di lapangan dan lain-lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan rapat pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita serah kepada Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Pak Koordinator THBI sudah menyampaikan. Jadi ada beberapa yang beliau sampaikan itu kondisinya sudah siap Pak ya. Yaitu untuk bilal, imam dan kultum itu sudah ada, sudah terpasang di papan pengumuman, termasuk untuk bilal, imam dan khatib Idul Fitri. Itu semuanya sudah beliau siapkan. Mungkin untuk selanjutnya yaitu mengenai kesepakatan jumlah rakaat di sholat taraweh pada tahun ini. Karena tahun-tahun sebelumnya kan 23. Apakah nanti akan tetap dibuat sama atau akan dibuat berbeda? Mungkin kita langsung aja dibahas. Mungkin akan lebih langsung saja dengan Pak Ketua, bisa Pak Ketua? Atau masih begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian, Pak Ketua, Bapak Satu dan Kedua, Bapak semua, mohon maaf saya terlambat hadir tadi dari jam habis sholat maghrib tadi. Saya menzoom sampai sekarang masih sambil zoom saya Pak, sambil saya bisa kebetulan masih kuliah saya S3 waktu zoom ini. Terkait dengan kegiatan bahasan malam hari ini, sahabat-sahabat dari bahasa tadi, kita untuk mencari kesamaan persepsi dalam menyambut pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Memang kemarin Pak Ustadz hubungin saya, sebenarnya saya suruh rapatnya dulu, tapi nunggu saya. Dan waktu saya paket baru malam ini baru bisa. Kemudian kalau di luar ini agak susah dan waktunya sudah mepet. Terkait dengan yang dibahas tadi menyangkut masalah item-item, kami serahkan sama semuanya. Pendapat dari bapak-bapak ibu sekalian bagaimana nanti itu disepakati untuk kita laksanakan. Tapi yang sudah berjalan selama ini untuk jumlah kita tarawih kan memang 23. Nah, kalau memang ada usulan-usulan dari jamaah atau warga, ya mau disampaikan. Tapi secara pribadi kalau saya sih sebenarnya tetap mengendaki di 23. Mungkin itu dari mungkin saya belum konsentrasi, bahkan saya nggak nerusin dulu sambil ini. Terima kasih Pak Sep. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan. Jadi kalau dari sisi masjid ini masih tetap di 23 selaku Pak Ketua. Mungkin biar bisa langsung cepat dari 20, 21 dan 22 aja, biar kita ambil kesepakatan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti Ketua Masjid dan jajarannya Pak RT 21, 22, Bapak Ibu sekalian. Nanti masalahnya ya tetapkan saja. Tapi kalau memang ada usulan itu dari Pak RT 21, 22 bisa. Karena yang paling utama untuk pembagian takjil itu mas, mungkin bisa diletakkan. Kalau misalkan ibu itu kan kasihan, ibu 20, 21, 22 nanti belum mempersiapkan bukaan, belum mempersiapkan yang lain. Alangkah bagusnya kalau diambil sama adik-adik remaja, jadi tidak membebankan ibu-ibu yang harus mempersiapkan bukaan untuk suami dan anaknya. Mungkin itu aja Pak Syed, saran dari saya yang bisa ditanyakan oleh Pak RT 21. Monggo. Silakan langsung Pak 21. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Islamiyah beserta pengurus, yang saya hormati Ketua RT 20, 22, Sepuh Warga RT 20, 21, 22, Ibu dan Majelis Ibu dan jemaah sekalian. Baik, tadi ada yang ditawarkan yaitu perihal jumlah rakaat salat tarawih. Saya lebih cenderung 23 sesuai sama dengan tahun yang lalu yang 23, tapi yang menjaga kemungkinan mungkin yang punya pendapat ya. Tapi kalau saya setuju dengan Pak Ketua RT 20, 23. Untuk yang lain nanti menyesuaikan, termasuk zakat fitrah, masuk tadi tajil. Kalau tajil menurut saya, karena tajil ini melibatkan seluruh warga RT 20, 21 dan 22, tentunya tetap ada koordinatornya, koordinator dari ibu-ibu itu sendiri, yaitu mungkin kalau di tiap RT seperti tahun kemarin lebih bagus ya, nanti irmanya membantu, karena irmanya nanti membantu dalam arti diarahkan sama ibu-ibunya, yang dari itu ada ketua RT, ibu RT, dan tahu ibu-ibu warganya yang ngirim takjil itu siapa aja tahu. Tujuannya situ karena ini nanti akan merekam di ibu-ibu ini tahun selanjutnya bahwasanya ini aktif di takjilnya. Jadi supaya Pak RT-nya ini bikin jadwal itu nggak sia-sia. Itu tujuannya itu, dan kebersamaan tentunya lebih penting silaturahmi. Itu terus untuk zakat. Zakat ini tetap nanti mengacu yang penerimanya, yaitu mengacu pada 8 itu ya, yang benar menerima zakat. Terus untuk panitianya, ya, panitianya ini saya lebih cenderung ya pengurus masjid dimaksimalkan, karena di sini pengurus masjidnya di BABI atau seksi ibadah ini kan banyak sekali. Nah ini dioptimalkan supaya lebih menghidupkan suasana zakat di masjid ini. Nah untuk zakat yang kiranya yang tidak sempat mengantarkan dan sebagainya, bisa nanti dikasih call center atau jemput dari panitia, jadi supaya tidak ada yang kesulitan untuk stok zakatnya. Jadi dibentutin, nanti ada tim penjemput zakat atau itu, dan mungkin juga dicantumkan situ nomor rekening, bisa juga, jadi supaya mempermudah aja lah. Jadi supaya masjid ini zakatnya bisa naik, tidak turun lagi, naik, setiap tahun akan naik terus. Itu mungkin saya rasa itu, menurut saya itu, dan ini bisa dimaksimalkan untuk tahun ini. Terima kasih.
Oh, yang terakhir yaitu sholat id ya. Sholat id kemungkinan tahun ini lebih ramai karena kondisi sudah ada COVID ya. Nah, tentunya tempat-tempat yang sekiranya bisa difungsikan. Jalan depan ini kayaknya bisa difungsikan itu, atau depan Posyandu RT 21 itu tidak bisa difungsikan. Karena kalau halaman depan sama sini sepertinya nggak cukup, karena tahun ini banyak pendatang baru. Capil aja melaporkan. Tahun ini aja dalam sebulan aja pendatang tuh nggak lebih dari 1.000 orang untuk masuk di Balikpapan. Nah inilah kesempatan kita supaya masjid ini lebih dikenal kalangan luar dan banyak jamaah di sini. Mungkin itu masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Wakil Ketua Masjid, Pak Bupati Bogor 21, 22, saya sendiri. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya. Semoga senantiasa diberi kesehatan Allah SWT. Untuk peringatan untuk menghadapi kegiatannya, sepakatan jumlah rakaat tadi mungkin sepakat saya seperti yang lalu-lalu 23 rakaat. Terus untuk tajil, penyaji tajil, adik-adik Irma mungkin harus dilibatkan menurut saya supaya lebih mengukur kegiatan Irma, lebih banyak kegiatan di masjid. Seperti zakat sudah diterangkan semua sama Pak Bambang tadi itu, lengkap sepertinya Pak Bambang pengalaman sekali. Ya mungkin itu aja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak 20, 21, dan 22 atas masukannya. Jadi ini dari masing-masing ketua RT dan ketua masjid ini bersepakat ya. Ini suara terbanyaknya 3, udah 23. Berarti mungkin untuk terawih tahun ini 23 untuk dilaksanakan. Lalu yang berikutnya mengenai penyaji tajil, Pak 2021 menyampaikan ada Irma, termasuk nanti koordinatornya dari masing-masing RT yang bertugas sebagai koordinator. Ada lagi Pak Wakil Ketua, mungkin ada yang bisa disampaikan? Baik, untuk ibu-ibu ada yang bisa disampaikan Bu mengenai mungkin penyaji tajil, apakah masih siap di tahun ini atau mungkin dari ketua Irma-nya sendiri Pak Yanto untuk menyampaikan masukannya, atau Pak yang lain, Pak Muhtar ada yang disampaikan mengenai penyaji tajil? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya sedikit Pak. Ini penawar 23 ya. Semua setuju, cuma kalau seperti saya kan 8 Pak. Berarti kalau sudah 8 satuan nggak apa-apa kan? Ya, terima kasih. Baik, ibu-ibu tidak ada masukan? Baik, kalau tidak ada masukan mungkin kita ambil kesimpulan aja Pak ya. Jadi untuk tarawih ini ditetapkan 23, atau selanjutnya nanti mengenai masalah pembagi tajil ada Irma dan ada koordinatornya mungkin dari masing-masing RT. Mungkin kalau yang namanya koordinator cukup 2 saja kali ya, biar terlalu 3 saja mungkin cukup, nanti dari masing-masing RT hanya untuk difungsikan dengan sebagai koordinator, karena mungkin ada Irma bisa standby terus setiap hari, sementara kalau ibu-ibu kan setiap hari menyiapkan persiapan buka di rumah untuk keluarga ya. Jadi hanya koordinatornya aja
nanti ada rumah mungkin bisa full selama 1 bulan. Apalagi kalau ibu-ibu masuk lebaran mungkin sudah mulai sibuk mempersiapkan lebaran. Ada penyampaian dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak. Terkait menyangkut masalah soal tadi, terima kasih Pak Mengijo. Dalam hal untuk pelaksanaan jumlah rakaat ini kan ada yang 8 atau 3, itu sama 23. Kalau memang 8 ya mau masalah. Terus terkait dengan menyangkut masalah takjil, mungkin yang perlu diperhatikan nanti adalah menyangkut jadwal. Jadi nanti saling mengingatkan, jangan nanti pas numpuk berlebihan kan gitu. Nah pada saat berikutnya kurang gitu, ini jadwal nanti diperhatikan pembagiannya. Terus kemudian mungkin kadang-kadang juga pas dapat giliran itu lupa juga nggak diingetin gitu. Dan ini nanti kita harapkan nanti mengenai Pak Sudaryanto, Pak Junaidi mungkin ya barangkali ingetin ibu-ibunya 2 hari sebelumnya, nah itu diingetin, jangan langsung dadak hari ini baru diingetin, besok lah kaget juga kan gitu. Kalau bisa jadwalnya itu ya 2 hari nanti ibu, nah gitu, 2 hari nanti ibu kan gitu, sampai gitu. Atau nggak paling tidak ya diingatkan ke RT-nya kan kalau memang harus saling banyak komunikasi. Karena dalam hal menyambut bulan suci Ramadan ini memang kita sudah banyak mulai berbenah dalam hal ini untuk menyiapkan, terkait juga dengan kita paksakan mengadakan penggantian karpet ini. Ini juga tujuan kami adalah dalam rangka menyambut juga bulan suci Ramadan, sehingga nanti dalam pelaksanaan ibadah kita juga nyaman. Nah, yang kedua juga kami berpikir bahwa ini lampu atas ini kan kemarin sudah sejak berdiri masjid ini ya belum pernah ada penggantian kan gitu. Nah, kemarin saya putuskan untuk diganti aja dengan lampu LED. Alhamdulillah dibantu Pak Harto, dibantu nyarikan, dibantu dapat diskon lagi kan gitu. Udah diskon dapat diskon lagi, jadi masih dibayar diskon lagi. Terima kasih Pak Harto ya. Kemudian semua jadi amal jariah kita semua. Terus kemudian juga terkait dengan ini kebocoran sudah kita mulai benahin, terutama di atas ini. Nah, terkait dengan sisa nanti perkenan menyangkut masalah lampu, nanti kan lampu segera akan kita pasang. Nah, sehingga nanti masih ada kerjaan juga dibantu Pak Harto juga. Kemarin saya juga agak juga berharap Pak RT 22 sibuk juga ternyata kan. Pas lagi aku di Bro, saya paksakan Pak, datang nanti scaffoldingnya. Kalau sudah scaffolding terpasang kan nanti siapapun yang akan naik kan masih bisa alatnya sudah ada. Kalau nggak didatangkan kapan lagi waktunya mepet. Ya alhamdulillah sekarang mudah-mudahan ini bisa terkerjakan, ya, terutama terkait dengan pengaman lampu nih Pak. Mungkin nanti sama-sama kita juga minta urut-urut terkait dengan menyangkut masalah kekuatan lampunya, karena kan lampu ini kurang lebih bobotnya itu 25 kilo. Nah, 25 kilo. Mungkin nanti terkait pengamanannya di atas. Kalau untuk beban 25 kilo saya rasa kubah itu masih mampu saja. Hanya saja kemungkinannya kita khawatirkan karena lampu itu panjangnya ber 2 meter, kalau ada angin takutnya goyang gitu. Nah itu yang kita khawatirkan untuk pengamannya biar bagaimana tidak goyang, diangkat ya diikat yang di atasnya bagaimana kan gitu. Itu minta yang saran dan pendapatnya saja. Nah, mungkin itu dari kami yang saat ini Orjen juga kita bahas. Nah, saya juga titip terkait dengan menyangkut masalah planning yang terkait dengan karpet dan planning kita berikutnya yang sudah kita share. Terima kasih yang sudah partisipasinya. Alhamdulillah antusias. Kemungkinan kalau sampai dengan malam ini kurang lebih mungkin sudah 35 jutaan mungkin ya Pak ya. Oh 38 juta, alhamdulillah 38 juta. Sedangkan yang kita butuhkan hampir 200 juta. Nah mungkin mohon bantuannya dari bapak-bapak yang punya grup, di share ke grupnya, barangkali ada yang berminat untuk membantu daripada penyelesaian daripada rencana pemerintah.
Dan ini sama-sama sering Pak share, kadang orang lupa terkait dengan ini. Memang kita perlukan waktu sama-sama untuk bersamaan. Kalau nggak sering langsung kita share terus, bolak-balik diingetin kadang-kadang nanti lupa akan padahal belum selesai. Secara pribadi jujur aja, kalau saya ibaratnya dalam hal ini, kalau kita mau selesai sendiri ya masa kita yang lain juga punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi kan gitu. Mungkin itu dari kami dulu, yang lain saya masih lanjut dulu, belum selesai. Aja Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi sudah ada penyampaian tambahan Pak Ketua mengenai planning dan kegiatan-kegiatan musik kita yang dilakukan saat ini. Baik, kita lanjut ke inti dari pembahasan rapat Parma ini, yaitu mengenai pembentukan penerima zakat fitrah. Tadi Pak Ketua 21 menyampaikan untuk mengoptimalkan dari PHBI. Nah, kebetulan kan PHBI ini termasuk memiliki anggota juga, termasuk juga IPERMA. Nanti kita untuk pembentukan panitia zakat ini kita akan bentuk secara internal saja, mungkin dengan Pak Ustadz Junaidi dan Pak Yanto. Lalu untuk termasuk nanti mungkin jadwalnya, karena jadwal pembagian zakat itu biasanya 1 minggu sebelum Idul Fitri. Nanti apakah memang kita akan buat 1 minggu atau setelah berjalannya puasa setengah bulan atau 2 minggu baru kita petugasnya bersiaga. Mengenai batas waktu terakhir penerimaan ini, nanti kita masih tetap gunakan skenario seperti tahun kemarin, yaitu 1 hari sebelum Idul Fitri itu sudah kita lakukan penghitungan baik terhadap zakat beras maupun zakat uang. Jadi biar kita nggak terlalu sibuk di malam-malam terakhirnya. Jadi 1 harinya sudah kita siapkan. Kalau ada yang masih menyampaikan zakatnya di malam takbiran, yang mungkin kita tetap akan salurkan, tapi tidak terlalu berlebihan kalau misalkan sudah yang lainnya sudah kita siapkan. Lalu berikutnya mengenai daftar penerima zakat fitrah dari warga 2021, nanti mungkin ini bisa dimintakan oleh Pak PHBI ini 3 hari sebelum Lebaran ya. 3 hari sebelum Lebaran kita sudah punya daftar-daftarnya, agar paketnya juga kita siapkan jauh-jauh hari sudah kita kalkulasikan. Lalu mengenai persiapan pelaksanaan Idul Fitri tadi sudah disampaikan, untuk hilal imam dan khatibnya sudah tersedia. Lalu perlengkapan ini mungkin mengenai masalah tenda seperti biasa Mas Santo tadi. Tenda ya, seperti biasa Mas Santo. Lalu mengenai terpal, ini terpal kita sama karpet mungkin kita bagi, yang merah nanti kita udah ada kelebihan karpet. Jadi kiri kanan masjid kita persiapkan karpet merah, yang mungkin di halaman depan untuk ibu-ibu kita siapkan terpal. Kiri kanan mungkin ditambahkan lagi untuk mengantisipasi jumlah jamaah. Lalu untuk mengenai sound system, mungkin seperti biasa kita tetap siapkan untuk sound system luar. Siapa tahu ada kendala dengan sound system di dalam, mudah-mudahan bisa dipersiapkan lebih awal untuk pengecekannya, agar pada saat pelaksanaan tidak ada gangguan sama sekali. Mengenai parkiran mungkin seperti biasa Pak Said alias Bila, nanti kita juga siapkan sepatu untuk zakat sebagai pengingat, dan juga mungkin sepatu untuk puasa Idul Fitri. Mungkin itu aja untuk pembahasan pada malam hari ini. Mengenai jadwal pemberi takjil, mungkin diharapkan tanggal hari Senin Pak ya, dari Pak 3RT ini di hari Senin sudah kita dapat, bisa dikirimkan ke Pak Ustadz Junaidi atau ke saya, tidak apa-apa. Nanti akan bisa kita siapkan untuk jadwalnya, kita gabungkan dari ketiga RT, termasuk dari ada Irma. Nanti kita akan coba koordinasikan juga dengan PHBI dan ketua Irmanya untuk pengaturan jadwalnya. Baik, sepertinya mungkin
itu saja untuk pembahasan pada malam hari ini. Mengingat bukan karena informasinya akan melanjutkan pekerjaan malam hari ini, jadi tidak terlalu malam. Ada apa yang disampaikan Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan aja ada usulan. Kemudian juga supaya nanti jadi pertimbangan juga. Yang pertama masalah lemari ibu-ibu. Sekarang kan ada di luar. Jadi kemarin itu ada ibu-ibu yang sholatnya agak kemalaman. Beliau habis di luar, terus beliau ini menyampaikan, bagus di sini kita musafir ini kalau di dalam pada saat ditutup kan nggak susah, jadi bisa ambil mukena di luar sini seperti itu. Kemudian saya juga punya usul, kalau diterima, untuk bapak-bapak mungkin lemarinya bisa di pojok sebelah sana. Kenapa? Kadang ada musafir yang mungkin kehujanan, dia nggak ada baju, bisa disiapkan pakaian atau sarung. Ada lemari sendiri, nggak bercampur dengan mukena ibu-ibu di sini. Yang hari ini kita lihat kan kecampuran mukenanya, sehingga yang sarungnya dilipat-lipat galor-galor kecampur sama mukena ya sudah beda-beda baunya. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya pertimbangan karpet kita ini baru, Pak. Pintunya terbuka. Nah, kadang kita tidak tahu. Saya mungkin lagi pulang, kucing masuk tuh. Nah, sekarang pengalaman kita tadi pagi, mungkin seperti itu. Khawatir pas lagi nggak ada orang, kucingnya bertamu di dalam, nah, buang air. Jadi seperti apa? Mungkin seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa usulan dan masukannya, yaitu mengenai masalah lemari untuk tempat alat sholat ya bagi dari tamu. Ya, mungkin nanti ya kalau ini bisa kita bicarakan dengan Pak Ketua, nanti mungkin di di S1 atau di meeting ada beberapa lemari yang siapa tahu pas lagi ada diskon kali. Nanti kita coba carikan lemari di sana untuk kiri kanan. Biasanya kalau di S1 atau di meeting itu ada masa-masa saat lagi turun harga. Itu saya informasikan ke Pak Samsuri. Yang kedua mengenai karpet. Ini karpet memang nggak bisa ya memang kondisinya seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya ada petugas yang 24 jam terus ngawasin pintu. Jadi memang kalau memang pada saatnya setelah selesai waktu sholatnya udah selesai pun ya pintu mungkin ditutup saja gitu. Tapi pada saat waktu jam sholat mungkin selama ada orang di dalam kucing juga nggak mungkin masuk gitu. Mungkin ya solusinya ya itu untuk mengatasi kucing masuk ke dalam, karena kita nggak bisa melarang kucing masuk, tapi ya kondisinya setelah jam sholatnya sudah terlalu jauh ya pintunya ditutup saja, karena yang sholat juga udah terlalu jauh dari waktunya. Begitu saja sih kalau saya pendapatnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ibu-ibu ada yang